Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali pada video kita, pembelajaran tentang ilmu tafsir. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita pada video kali ini, saya ingin sedikit mereview pembahasan kita pada pertemuan atau video yang lalu. Bahwasanya pada video yang lalu saya telah membahas tentang tafsir ilmi, tafsir dengan ilmu pengetahuan, di mana dengan seiring perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka tentu banyak para mufassir itu memiliki wawasan keilmuan yang berbeda-beda tergantung dengan klasifikasi ilmu apa yang mereka dalami. Maka itulah yang menyebabkan munculnya tafsir ilmi, tafsir dengan pendekatan teori ilmiah, di mana eh, para mufassir itu menggunakan teori ilmiah dalam menjelaskan ayat itu. Maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ikhtilaf dalam tafsir atau perbedaan pendapat dalam penafsiran. Terlebih dahulu kita harus membahas tentang apa yang dimaksud dengan ikhtilaf di tafsir. Ikhtilaf tafsir itu kan terdiri dari kata ikhtilaf dan tafsir. Ikhtilaf artinya perbedaan pendapat. Tafsir artinya penafsiran ayat. Jadi yang dimaksud dengan ikhtilaf fi tafsir itu adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara para mufassir ketika menafsirkan suatu ayat yang disebabkan ayat tersebut belum ada penjelasan terperinci dari generasi sebelumnya, yaitu sahabat ataupun tabi'in. Artinya apa? Munculnya perbedaan pendapat dalam penafsiran itu disebabkan karena belum belum komprehensifnya pembahasan atau penjelasan tentang penafsiran satu ayat dari ulama-ulama terdahulu. Maka muncullah ikhtilaf fi tafsir atau perbedaan pendapat dalam penafsiran. Kemudian apa faktor yang menyebabkan terjadinya atau munculnya ikhtilaf fi tafsir? Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau yang memunculkan terjadinya perbedaan pendapat dalam penafsiran itu. Faktor yang pertama adalah perbedaan qiraat yang digunakan. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum," dan nikahkanlah orang-orang yang bujang di antara kalian. Maka ketika ayat ini ya dibaca dengan qiraat wa ankihu, maka artinya adalah wali harus mencarikan jodoh bagi anak perempuan. Ya, artinya ayat ini diarahkan atau ditujukan kepada wali ketika kalau kita membaca wa ankihu. Tapi ketika kita membaca wangkihu disambung ya, wangkihu disambung, maka ditujukan ayat ini kepada laki-laki bujang yang siap menikah. Nah, di sana kita lihat bagaimana perbedaan penafsiran karena perbedaan qiraat yang digunakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan dalam memahami kaidah bahasa Arab. Nah, ini banyak juga terjadi ini karena kaidah bahasa Arab itu banyak cabangnya. Dan pemahaman orang terhadap bahasa itu kan berbeda-beda juga. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna." Dan tidak ada yang mengetahui takwil daripada ayat itu kecuali hanyalah Allah, warrasikhuna, dan orang-orang yang dalam ilmunya. Kata waw dalam ayat ini ada yang namanya sebagai penghubung. Ya, kalau waw sebagai penghubung berarti yang memahami takwil itu Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Artinya orang-orang yang dalam ilmunya juga memahami takwil. Tapi ketika kita artikan waw itu sebagai istinaf atau permulaan kata, maka otomatis yang memahami takwil ayat itu hanyalah Allah. Tidak kepada orang yang dalam ilmunya. Hanya Allah semata yang bisa mengetahuinya. Ini bisa kita lihat di sini ya, bagaimana perbedaan penafsiran ketika hanya dengan kata waw saja. Yang pertama waw atof, penghubung, maka berarti Allah dan orang yang punya kedalaman ilmu juga mengetahui takwil.
Tetapi ketika kita tafsirkan atau kita pahami waw ini sebagai waw istinaf atau permulaan di dalam kata, maka otomatis hanyalah Allah yang mengetahui takwil daripada ayat itu. Nah, itu hanya karena waw saja bisa perbedaan pendapat orang. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan memahami lafaz mustarak. Apa itu lafaz mustarak? Lafaz mustarak adalah satu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Contohnya dalam perbedaan pemahaman tentang lafaz nikah dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri, maka tidak ada masa iddah atas mereka. Maka kata-kata iza nakahtumul, artinya kata nikah yang dia itu ada yang mengartikan yang pertama akad nikah, ada yang mengartikan wat'u, jima berhubungan badan suami istri. Ya, karena kata nikah ini bisa jadi akad, bisa jadi pemahamannya adalah berhubungan badan suami istri. Nah, itu penyebabnya ya. Kemudian apa urgensi pentingnya kita mempelajari ikhtilaf tafsir, perbedaan dalam penafsiran. Apa pentingnya kita membahas ini? Yang pertama adalah agar kita bisa menyesuaikan pemahaman ayat dalam beberapa kondisi tertentu. Ya, karena memang kondisi-kondisi yang berbeda itu membuat banyak ya pemahaman atau hukum yang mesti kita lahirkan agar kita bisa eh, mendekati atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Misalnya ya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Pertanyaannya adalah apakah ya menyentuh istri itu membatalkan wudhu? Nah, kan itu pertanyaannya. Maka terjadi perbedaan pendapat di sini. Yang pertama adalah menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu, tapi jima yang membatalkan wudhu. Itu menurut pendapat pertama. Yang kedua adalah menyentui saja sudah membatalkan. Nah, itu karena perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata la mastum. Nah, di sini kita lihat penyesuaian kondisinya yang membuat kita bisa memahami perbedaan pendapat dalam penafsiran ini. Yang kedua adalah apa pentingnya kita belajar ikhtilaf tafsir adalah agar bisa memperkaya wawasan kita terhadap pemahaman ayat Al-Qur'an. Ya, orang kadang-kadang ya, apa yang disampaikan Nabi ya kalau tidak disampaikan oleh Nabi jangan kita terima atau jangan kita lakukan. Pertanyaannya adalah apakah yang disampaikan Nabi itu maknanya satu atau maknanya banyak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Hari ini orang menganggap kalau tidak diamalkan Nabi itu bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi itu haram. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi sulit jadinya. Ya kan? Kenapa? Karena permasalahan selalu bertambah-tambah. Sedangkan sumber itu cuma satu gitu. Atau apa namanya? Penjelasan itu cuma terbatas. Permasalahan semakin banyak, penjelasan terbatas. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah amalan? Nah, maka perlu kita memahami ikhtilaf tafsir ini agar wawasan kita menjadi luas. Ya kan? Orang sering menyalahkan amalan orang karena dia tidak membaca perbedaan pendapat dari versi yang lain. Kalau dia membaca versi yang lain, pasti dia akan tidak menyalahkan orang lain. Pasti dia akan menerima perbedaan itu. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat dalam tafsir itu kita pelajari agar kita bisa berlapang dada dalam setiap perbedaan. Banyak orang yang hari ini suka menyalahkan orang lain. Ya. Tujuannya sebenarnya mereka ingin menyampaikan kebenaran. Cuman masalahnya, ya, yang dia sampaikan itu justru ya bisa apa namanya membuat tidak bisa ilmu itu berkembang. Ya, padahal Rasul mengamalkan amalan itu banyak versinya. Kenapa kita cuma menyampaikan satu versi? Berarti kita menyembunyikan ilmu dari Rasulullah. Ya, Rasul misalnya dalam membaca Al-Fatihah dalam sholat, ada Rasul itu mengeraskan bacaan Bismillah. Ada Rasul itu membaca tapi menyisirkan bacaan Bismillah. Ada Rasul itu tidak membaca sama sekali.
Nah, di sana kita bisa memahami. Kalau orang yang tidak membaca bismillah, jangan kita salahkan. Kalau orang yang mengeraskan bismillah, jangan pula kita salahkan. Artinya kita bisa berlapang dada karena memang ada sandaran yang kuat daripada sana. Kalau kita memahami itu ya dengan ya bagus, maka kita tidak mudah menyalahkan. Ya, kita mungkin di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau nanti kita berada di negeri Arab ya yang memiliki mazhab yang berbeda-beda, tentu kita akan sulit juga karena banyak yang berbeda-beda dengan kita amalannya. Ya, saya juga waktu kuliah di Mesir juga sering melihat itu. Bagaimana orang mazhab Maliki sholat, bagaimana mazhab Hanafi sholat, mazhab Syafi'i sholat. Itu caranya berbeda-beda. Ya. Tapi kalau kita tanyakan, ada enggak dalilnya? Pasti mereka akan menjawab, insya Allah ada dalilnya. Kenapa? Karena mereka itu belajar dari ulama. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kali atau video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.